Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara senjata terkait modul 1.4 ya, di program dari grup penggerak budaya positif hari ini tentunya Bapak Ibu yang menghormati, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama kita mempersiapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama kita beri persilakan kepada Ibu Farsma untuk memberikan sambutannya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga banyak kita bacakan karya Bapak Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dalam keadaan sedang terik ini masih diberikan semangat untuk ikut mendukung kegiatan kami penggerak angkatan 10 dalam rangka 9 ya, dalam rangka menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan sedikit saja Bapak Ibu, pada kesempatan ini Bapak Ibu PD ini menyampaikan penjelasan tentang budaya positif. Dan budaya positif itu sepengetahuan saya adalah apa yang merupakan kebiasaan-kebiasaan ya, hal-hal yang baik, mencakup tentang sikap atau perilaku ataupun tutur kata yang baik, sehingga nanti akan menjadikan kontrol terhadap diri kita sendiri. Dan budaya positif itu nanti di sekolah itu seperti apa nanti akan disampaikan. Budaya positif itu tentang ini ya, literasi, gitu ya, kegiatan ekstrakurikuler, kebiasaan-kebiasaan baik, dan nanti Bapak Ibu pasti akan paham apa saja budaya positif itu mencakup beberapa hal. Sepertinya beberapa hal ya, ada perubahan mindset, budaya positif itu berharap kita itu ada perubahan mindset, dengan pola pikir di situ. Yang kedua nanti ada di situ itu keyakinan diri, keyakinan kelas, ya kan? Di situ ada 3 restitusi ya, kemudian ada 5 posisi kontrol, kemudian pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia seperti apa, kemudian budaya kedisiplinan positif ya, sama berarti kayak sama kedisiplinan itu. Dan tujuan budaya positif sendiri itu nanti adalah untuk apa, agar kita bisa menciptakan mewujudkan budaya positif di sekolah dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi keyakinan kita bersama, kan gitu. Baik Bapak Ibu, secara detail akan kita ikuti bersama oleh Bapak Ibu saling penggerak. Terima kasih. Demikian seperti sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang menghormati, acara selanjutnya yaitu prosesi ya, pengajian aksi nyata modul 1.4 ini terkait disiplin atau budaya positif ya. Dalam hal ini kami ada 6 materi ya, jadi kami sudah membagi tugas dalam penyampaian. Oke, boleh slide-nya. Oke, baik. Kami sudah membagi tadi materinya. 2 materi yang saya sampaikan dan 2 materi berikutnya disampaikan oleh Ibu Eva dan sisanya akan disampaikan oleh Ibu Sri Suryati ya. Baik, kali ini Bapak Ibu yang menghormati, langsung saja. Ini adalah pertanyaan romantik ya, terkait setuju atau tidak setuju ya. Kita minta pendapat Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama, itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju ya. Oke. Ibu Rika mana? Ibu Rika? Setuju. Oke, baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Lagi kompak ya. Setuju semua ya? Oke. Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Oke, baik ya. Ini untuk jawabannya mungkin nanti akan tercerahkan ya setelah kita memaparkan presentasi dari kita bertiga ya. Baik, berikutnya. Nah, ini yang saya jawab tadi, topik dalam eksplorasi konsep kami ada 6 ya, disiplin terkait materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, dan ada 5 posisi kontrol ya, dan juga segitiga restitusi. Next, Bu Sri. Oke, ini pertama tadi ya. Baik, kita ada kegiatan Bapak Ibu ya. Ini terkait kegiatan kepala anak ya.
Coba kita simulasikan bersama-sama ya. Nah, coba dengan rekannya, dengan rekan dulunya, samping dulunya bisa diperagakan ya. Jadi kejadian kita hanya kurang lebih 30 detik lah ya. Oke. Di situ sampaikan secara kertas, tapi tidak perlu pakai kertas ya. Anggap saja kita sudah menulisnya ya, dan kita akan menggenggamnya. Ada yang berperan sebagai A dan B ya. Oke, silakan Bapak Ibu mencoba ya dengan sebuah tenaga ya. Di situ si A akan mengepalkan. Ya, jadi si A siapa? Menjadi A siapa? Yang simulasi di depan. Jadi dua orang. Oh, dua orang sudah suruh maju ya? Oke, simulasi. Boleh Pak terus sama bukan? Oke, Pak terus ceritanya sudah menulis ya? Ceritanya sudah ya. Berarti Pak Idrus sebagai si A dan bukan sebagai si B ya, temannya. Maju ini bukan, oke. Pak Idrus sudah menulis dan menggenggam kertas tersebut ya. Nah, di kertas tersebut berisi sesuatu yang menurut Pak Idrus ini adalah hal yang sangat berharga dan penting ya. Apa misalnya? Oke, jadi ceritanya bang ya. Baik, Ibu Ken sebagai si B itu coba untuk yang namanya merayu Pak Idrus ya, supaya kepala tersebut bisa terbuka ya, bisa atau tidak seperti itu ya. Oke, silakan Ibu Ken bisa membujuk ya, bisa mengancam Pak Idrus juga boleh ya. Menghardik merayu menyuap apa saja deh. Oke, silakan. Oke. Dengan cara apa? Coba tangannya. Pak Idrus nggak mau membuka ya. Diancam, oh nggak mau juga. Oke. Diancam. Oke, setelah baca tangannya, Pak Idrus menunjukkan Ibu Ken ya. Baik Bapak Ibu, dari kegiatan ini ya, itu mengajarkan kita terkait posisi kontrol. Siapa yang dapat mengontrol kita? Kita sendiri ya. Oke. Next, Ibu Sri. Oke, ini kemungkinan jawaban kita terhadap pernyataan yang tadi itu ada bervariasi ya. Ada yang membuka, mungkin karena rayuannya lebih bagus mungkin rayuannya sehingga bisa dibuka gitu kan ya. Oke, terus siapakah sesungguhnya pemegang kontrol ya? Nah, ini jawabannya tentu kita tahu sendiri ya, kita sendiri. Terus selanjutnya ini kesehatan dari pendiri Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice teori ya. Ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Baik, Bu Sri silakan. Oke, ini terkait perubahan dari kontrol ya ke teori pilihan atau ilusi kontrol ya. Ilusi yang pertama ini adalah ilusi bukan ilusi ya. Ilusi guru mengontrol murid ya. Kita beranggapan terkadang bahwa guru yang mengontrol murid seperti itu ya, tetapi ternyata tidak Bapak Ibu ya, karena yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri seperti itu. Jadi murid itu hanya mengontrol dirinya. Bisa jadi murid itu adalah memberi izin untuk Bapak Ibu guru yang mengontrol mereka seperti itu. Sama kayak kepala tadi ya, ada yang membuka, ada yang tidak seperti itu. Jadi mungkin dia membuka karena apa yang saya bilang tadi? Memberikan izin maksudnya, memberikan izin untuk membuka seperti itu. Lalu ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersama dapat menguatkan karakter. Next episode ini yang kita bahas satu. Nah, ini yang pertama tadi. Ya, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, tadi Pak Idrus tidak melakukannya. Ya, walaupun tampaknya ya Bapak Ibu guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru terjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar nanti di materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Eva. Ya. Manusia itu punya kebutuhan dasar. Ya. Next, ini terkait mohon izin saya duduk ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ini penguatan positif atau bujukan merayu, ya, merayu murid atau merayu itu saja. Tapi tidak berhasil ya ini. Oke, jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak
mewujudkan kita. Atau bisa jadi ya, murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan terkait bahwa ilusi ya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini membuat merasa bersalah, misalkan bukan apa namanya, membuat perasaan bersalah, misalkan kita kepada murid seperti itu ya, muridnya nggak mau kerjakan tugas, ayo dikerjakan tugasnya nanti pak di itu loh, dimarahin kepala sekolah seperti itu. Jadi dia kayak merasa bersalah seperti itu ya. Itu nanti berhubungan dengan posisi kontrol ya, ada membuat rasa bersalah namanya. Oke, next. Yang terakhir adalah perubahan paradigma teori kontrol bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu ya. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang ya, dan sebuah hubungan perpisahan akan terbentuk seperti itu. Jadi kalau dipaksa muridnya, ya mungkin nanti akan ada timbul konflik antara murid dan guru, terjadi permusuhan seperti itu. Next, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ini? Nah, di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, Bapak Ibu, sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan masyarakat tertentu tentang realitas. Next, Bu Sri. Oke, ini perubahan paradigmanya ya. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol pada kita sendiri? Ini kita bandingkan stimulus dengan teori kontrol ya. Nah, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berpandangan sama. Sementara teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia ya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, sementara teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, perilaku buruk itu dilihat kalau yang stimulus responnya itu sebagai suatu kesalahan, ya. Kalau teori kontrolnya, perilaku itu memiliki tujuan, ada tujuannya seperti itu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, nyatanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan kegiatan baru. Lalu model berpikir menang atau kalah dan model berpikir menang-menang. Ini nanti ada kata konsepnya seperti ini. Nah, inilah disiplin positif, ya. Teori kontrol pilihan faktor yang dasar. Tadi ada yang aman di mana? Di sini ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti bisa kita share nantian ya. Nah, ini Bapak Ibu semua, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplina ya. Artinya adalah belajar ya. Disiplin itu adalah belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya, Socrates dan Plato. Oke, yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, disiplin itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai ini bersifat universal ya. Nah, langsung ke sini saja ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil belajar Pancasila ya. Yaitu beriman bertakwa, beragama yang maha, dan berakhlak mulia, mandiri, berakhlak kritis, berkebinekaan global, berperan dan kreatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang pembelajaran 2.2 ya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Oke, ini teori motivasi perilaku manusia ya. Ini untuk materi awal ini teori ya. Oke, nah teori motivasi perilaku manusia ini ada dua ya, ada eksternal dan internal. Lalu mana kayaknya udah paham ya, sudah melewati ini semua. Jadi motivasi eksternal itu, jadi berhubungan dengan yang tadi terkait apa namanya posisi kontrol itu. Jadi siswa ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan hal tersebut untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan seperti itu.
Sementara untuk posisi tertentunya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu. Jadi ada pertanyaannya, kalau eksternalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah dia akan dihukum atau bagaimana? Ya. Nah, yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dia hanya mengharapkan apa ya? Hadiah, imbalan seperti itu. Ada motivasi eksternal dan internal. Next, Musri. Oke, ini menurut Ki Hajar Dewantara Merdeka ya. Kita di guru gerak itu belajarnya dengan alur merdeka ya. M-nya itu mulai dari diri, E-nya eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi pemahaman ya konsep, K-nya koneksi antar materi, dan A-nya aksi nyata. Alur merdeka. Dan Ki Hajar mengartikan merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah ya, akan tetapi juga cakep buat memerintah diri sendiri seperti itu. Oke, next. Oh, ini kalau untuk penghargaan ya. Ternyata pemberian reward atau penghargaan itu sama dengan buku Bapak Ibu semua. Karena ada apa namanya? Di sini pengaruhnya jangka pendek jangka panjangnya ada ya. Next aja, next. Di buku mengatakan ini, penghargaan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi sendiri. Untuk program next, kita akan mencoba menjawab ini dulu, stop. Ternyata jawabannya belum ya. Oke, ini tindakan yang dilakukan oleh guru ya. Mencatat 100 kali dalam buku ya. Dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi buku itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up dengan menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang wajib dijaga. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sebelum menit belajar dijauhkan. Oke, baik, kita lihat jawabannya ya, dari penasaran. Nah, hukuman, konsekuensi. Nah, yang terakhir ini kayaknya yang terakhir ini yang karena mengecer ya, mengecer dikira hukuman. Padahal lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi sesuai selaras ya, selaras dengan yang dilakukan. Kalau misalkan dia terlambat hadir di sekolah, disuruh lari mengelilingi lapangan, itu namanya hukuman, ya bukan konsekuensi. Oke, kita udah bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana yang konsekuensi. Oh ya, silakan. Nah, ini hukuman ya. Hukuman ini sama dengan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit ya untuk jangka waktu lama, sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, itu perbedaannya. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan atau konsekuensi ya. Oke, Bapak Ibu bisa baca ya. Oke, kita next saja. Oke, ini terkait restitusi ya. Apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka seperti itu, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ya menjadi atau tidak melihatnya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Nanti terakhir ya, materi restitusi akan dikulik habis ya sambil besar. Nah, ciri-cirinya seperti ini ya. Bukan menebus kesalahan ya, tapi namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri-ciri restitusi ya, ciri-cirinya memperbaiki hubungan ya. Terus tawaran bukan paksaan ya, bukan dipaksa. Ini adalah tawaran ya. Ini sebenarnya kayaknya udah habis ya saya. Nah, masuk ke keyakinan kelas. Selanjutnya Ibu Batik Alifan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, mungkin sebelum kita masuk ke materi kita breaking dulu ya biar tidak ngantuk. Kita senam si pompong. Bapak Ibu bisa lihat. Nah,
Biar bergerak semua badan-badannya. Analisando essa cadeia identitária, analisando essa cadeia identitária, analisando essa cadeia identitária. Cada vez fica mais rico, cada vez fica mais caro. É o motivo todo mundo já conhece aqui de cima, sobe e o de baixo desce. E o motivo todo mundo já conhece aqui de cima, sobe e o de baixo desce. Oxi, oxi, bom, bom, bom. Oxi, oxi, bom, bom, bom. Mas eu só quero educar meus filhos, tratar os cidadãos com muita dignidade. Eu quero me alimentar com a vida que eu tenho, nunca me levar. E o motivo todo mundo já conhece é que de cima, sabe o de baixo desce. E o motivo todo mundo já conhece é que de cima, sabe o de baixo desce. Oxi, oxi, oxi. Biasa kehilangan tuh pakai gue. Masih nangkep. Ya, baik, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Saya rasa kita semua sudah melakukan, bahkan kita menempelkannya di kelas kita masing-masing. Cuma mungkin bahasanya saja yang berbeda, yaitu masih menggunakan peraturan kelas. Betul Bapak Ibu? Di sini kita akan menyatukan persepsi kita, yaitu tidak lagi menggunakan peraturan tetapi menggunakan keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut. Ya, di budaya positif itu akan berpengaruh terhadap lingkungan positif. Di sini ada lingkungan positif yang akan melahirkan suatu keyakinan untuk mengganti yang namanya peraturan. Ya, untuk mengganti yang namanya peraturan bisa kita membuat satu keyakinan karena di sana akan terpancar nanti nilai-nilai atau karakter yang akan kita capai. Coba di sini kita lihat mana yang merupakan keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu, coba perhatikan di situ ada datang tepat waktu, mengucapkan salam. Apakah itu merupakan keyakinan kelas atau peraturan? Keyakinan atau peraturan? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ya, oke. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Ya, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ya, untuk membedakan apakah itu bentuk aturan ataupun bentuk keyakinan, kita melihat dari konteks kalimatnya Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif, tidak menggunakan kalimat yang negatif. Seperti contohnya, misalnya datang tepat waktu, itu adalah menggunakan kalimat yang positif. Kalau kalimat negatifnya seperti apa Bapak Ibu? Misalnya tidak datang terlambat boleh atau dilarang datang terlambat. Berarti itu masuk keyakinan kelas. Seperti lagi aktif dalam pembelajaran. Itu keyakinan atau menggunakan kalimat yang positif apa negatif? Yang positif. Kalau kalimat negatifnya seperti apa Bapak Ibu? Yang tidak ribut saat pembelajaran sedang berlangsung. Ya, dilarang ribut. Jadi konteks kalimat keyakinan kelas itu yaitu menggunakan kalimat yang positif. Lanjut, Sri. Coba di sini kita lihat. Di situ ada peraturan. Di
situ juga ada keyakinan kelas. Nilai keyakinan apa yang diyakini jika peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan seperti apa? Itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa Pak Idrus? Pak Idrus, hebat. Tapi kurang tepat Pak Idrus ya. Ada yang mau meneruskan pandangan Pak Idrus di sini? Berkomitmen dan menghormati orang lain. Karena kita itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu sama dengan menghormati orang lain. Kemudian juga berkomitmen karena sudah meyakinkan kelasnya seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kalau dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan. Ya, keselamatan. Keselamatan terus ya, keselamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan kesehatan. Apa Pak Idrus? Ya mantap untuk Pak Idrus, kesehatan. Terima kasih Pak Idrus sebagai guru BJOK. Tepat sekali. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Apa itu? Ya, jadi di sini kalau bergantian atau menunggu giliran, saya itu diajar untuk bersabar. Itu saya di sini sudah biasa bersabar mereka. Bersabar sama menghormati orang lain. Mantap untuk Ibu Ken ya. Kemudian gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Mantap ya, semuanya luar biasa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa itu Risma? Saya baru dengar suaranya itu Risma ini. Ya, next di sini coba kita cek jawabannya. Iya. Jadi selalu kembalikan dulu ke tempatnya, itu adalah merupakan nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu komitmen dan menghormati orang lain. Kenapa Anda masuk disiplin juga di sini? Kenapa kita masuk disiplin? Hadir di sekolah resmi. Ya. Ada kan? Bisa saya dari sana di masa dari sana. Ya itu kan sudah termasuk mungkin di menghormati orang lainnya. Sama berkomitmen Pak Idrus. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, jelas sekali ya, itu untuk keselamatan. Sorry, untuk kesehatan. Bergantian atau giliran, bersabar seperti Bu Ken tadi, bersabar menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ya. Nah, ya, sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dengan kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar daripada anak didik kita, tentu kita akan bisa memberi kontrol yang baik. Kebutuhan dasar itu ada 5 ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama ada penguasaan, yang kedua kebebasan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima atau keserakahan, dan yang terakhir itu adalah bertahan hidup. Ya. Dalam posisi kontrol ini kita sebagai guru nanti akan ada 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Suryati. Untuk Ibu Sri Suryati disilakan. Baik, selanjutnya ya, ini sesi terakhir yang Bapak Ibu tidak terlalu panjang. Di mana posisi kontrol ini maksudnya adalah kita sebagai guru dalam mengontrol ya, ketika kita sudah membuat budaya positif atau berusaha menciptakan budaya positif dengan tadi ada keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Nah, dalam pelaksanaan keyakinan kelas tersebut,
tentu dalam perjalanannya itu akan terjadi ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, disinilah kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol ya. Sebagai contoh, ketika di dalam kelas saat proses pembelajaran, mungkin anak-anak ada yang datang terlambat. Nah, disitulah nanti perannya kontrol itu, posisi kontrol itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ya, 5 posisi kontrol ini pertama ada sebagai penghukum, kemudian ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian ada sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer ya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita nonton video ya. Di sini nanti akan dijelaskan juga bagaimana sih contoh ya atau dialognya, misalnya posisi kontrol penghukum, bagaimana dari ucapannya terhadap anak-anak ya. Di sini akan diperlihatkan contohnya. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang mengalami anak 20 di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Video thì mình Keras benar. Selamat Ibu. selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Jadi pemukul ya, yang pertama dipukul kontrol kali. Nah, ada yang juga dari sini ya. Merasa ya, Les? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus menggunakan bahasa Bu? Kenapa? Kamu lihat ibu, berani-beraninya jawab sudah terlambat. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, yang kedua adalah posisi kontrol kedua ya. Posisi pembuat merasa bersalah ya. Ini contoh cuplikannya di kasus yang sama. Tapi nanti di sini ada perbedaan ya, perbedaan perlakuan dan perbedaan ucapan. Selamat pagi Bu. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, ini di kalimat yang senang ya, yang susah. Nah, di sini yang buat kita kayak merasa bersalah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, jadi kontrol pembuat masalah ini lebih apa ya? Lebih halus ya. Namun kata-kata yang diucapkan membuat lawan biasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Yang selanjutnya posisi teman ya. Posisi teman ini akan mirip-mirip dengan membuat rasa bersalah ya. Tapi kalimatnya itu
Ya. Coba. Masalah? Tadi kita angkat. Nah, ceweknya Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan yang kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang malam bangun tadi. Jadi biar saya lagi kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Kenapa? Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang diciptakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid. Ya, kalau posisi teman ini bagus ya, cuman dampaknya itu jangka pendek ya, tidak untuk jangka panjang. Dan dia ini ada pertama itu adalah ketergantungan ya. Jadi dia itu patuhnya ke guru yang merasa berpihak ke dia, ke orang ke guru yang lain itu tidak ya. Kemudian di sini juga cenderung murid itu tidak mandiri. Guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Ditahan. Selamat pagi Bu. Nah ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya ini nanti sebagai control manager. Kita masa 1, 2, 3. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
berdebat setelah mengamati adegan dan Ya, baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi itu tadi adalah 5 posisi kontrol ya. Sudah ada beserta contohnya. Jadi di sini kita disarankan ya, atau sebaiknya posisi kontrol yang kita pakai sebagai guru adalah posisi sebagai manajer. Dimana tadi kelebihannya sudah disebutkan tadi sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya ya, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah yang akan kita gunakan saat terjadi masalah atau saat penggunaan posisi kontrol sebagai manajer ya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah satu, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini sebagai contohnya, misalnya tadi di dialognya di Naren ya. Naren, kamu tahu kamu sudah terlambat atau kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar ya. Kemudian menstabilkan identitas ya. Setelah ditanyakan, dia tahu kesalahannya apa. Kemudian menanyakan dari kesalahan itu apa yang akan kamu lakukan, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari kesalahan yang sudah kamu lakukan, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Sudah dijawab misalnya kedisiplinan. Nah, dari kedisiplinan itu berarti kamu sudah melanggar kedisiplinan. Apa yang akan kamu lakukan atau konsekuensi apa yang akan kamu terima ketika kamu melanggar kedisiplinan? Nanti dijawab sendiri. Mungkin saya akan mengerjakan tugas yang belum sempat saya kerjakan karena saya datang terlambat, dan saya akan pulang sedikit lebih lama dari teman-teman karena saya harus mengerjakan tugas yang tertinggal. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa? Yang terakhir ya, refleksi apa ya sih? Posisi kontrol sudah, kemudian segitiga restitusi sudah. Ya, maka tugas kita atau diskusi kita pada sore ini sudah habis ya. Yang terakhir mungkin kita refleksi. Atau mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkan posisi kontrol salah satu atau kelima posisi kontrol seperti di video atau masalah lain, boleh. Apa yang Kemana? Nih, hal baru apa yang mengubah paradigma sendiri refleksi nanti? Oh ya, sebelum ke refleksi mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Sudah paham semua ya? Silakan. Oh ya, silakan dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, salam budaya. Daripada kesempatan ini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tidak banyak dan tidak sedikit saya ingin sampaikan. Jadi sebenarnya mungkin semua teori dan semua itu bagus ya, tidak ada yang buruk. Cuma mengaplikasikan itu seringkali bertemu dengan apa yang terjadi ya. Contohnya misalnya yang dari kita menerapkan sebagai manajer atau yang terakhir tadi apa ya? Orang tahu. Sebagai manajer ya. Orang yang meyakinkan si anak bahwa benar yakin keras. Kita sudah menerapkan hampir ya. Hampir dari semua dari tahapan A, B, C, D sampai ke tahap manajer itu kita sudah lakukan. Tapi kembali lagi ke teori awal bahwa anak itu dapat mengontrol dirinya sendiri dan bisa dikontrol oleh orang tua. Nah, sedangkan misalnya nih anak yang mau menyayangi dirinya gurunya, pasti akan bisa kita manajerin, bisa kita kontrol, bisa. Sedangkan kembali lagi itu bentrok antara teori yang satu dengan teori yang lain, bagaimana menyikapinya? Kita tidak bisa memaksa seseorang terhadap seseorang, tapi kita diminta untuk memberikan keyakinan kepada anak tersebut. Karena anak-anak itu kita sudah melakukan deretan itu dari awal, tapi tidak ada perubahan. Bahkan kita sudah melakukan dari yang buruk yang mungkin kita dari kita lakukan yang kemarin itu tidak begitu cuma itu tidak baik dari teori ini tidak baik. Kita berharus lagi yang buruk aja mereka tidak mendengar, apalagi yang kita beri keyakinan. Oke, bisa kita terapkan. Apakah ada rentang waktu kita meyakinkan itu dengan dalam 1 tahun itu saja kita merasa kurang mengerjakan sebuah keyakinan? Seperti yang kita alami saja ya, masalah sampah yang bahkan disampaikan amanat setiap hari, setiap jam, setiap detik, yang waktu itu tidak masuk ke mereka walaupun dengan penyampaian dari masyarakat tidak ada kata dilarang membuang sampah,
tidak ada kata-kata negatif, di dalamnya hanya ada kata-kata positif. Bagaimana ini caranya dan waktunya sampai kita mencapai bahwa keyakinan itu timbul di dalam diri sendiri. Sedangkan dia sendiri saja menolak motivasi dari luar. Perlu udah ya? Yes. Apa sih? Oke. Jadi ini namanya budaya positif ya. Tentu banyak sekali hal-hal yang kadang penerapannya tidak sesuai dengan teori ya, ataupun teori tidak sesuai dengan yang terjadi. Ada hal-hal yang beberapa hal yang sama, namun ada juga hal yang berbeda. Ini kembali ke diri kita ya. Pertama ya, tadi bahwa teori itu kadang sudah kita terapkan semua, tapi tetap saja ya anak-anak melakukan atau budaya positif itu dengan kata lain tidak apa ya. Misalnya kita mengajarkan kedisiplinan, tetap saja kedisiplinan itu dilanggar ya, misalnya seperti itu. Nah itu apa namanya, kembali lagi ke kita ya, bahwa dalam pembiasaan ya, dalam pembiasaan ada yang anak itu tidak bisa selesai dalam sebulan atau 2 bulan ya. Untuk menerapkan satu sikap saja ya, satu sikap itu perlu 3 bulan ya. Jadi kalau untuk apa namanya, keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat itu tidak terlaksana itu tidak mengapa ya. Yang penting kita sudah membuat keyakinan dan kita sudah melakukan usaha terbaik, yaitu menjadi mengambil posisi kontrol sebagai manajer ya. Ingat, kita ini manusia, kita ini adalah khalifah ya. Tugas kita adalah menyampaikan ya, bukan tugas kita itu atau kewajiban kita itu supaya dia tahu dia bisa ya, tapi kita menyampaikan. Nah, ketika dia bisa dan tidak bisa itu kembali kepada dirinya ya, karena dia sendiri. Nah, untuk kita kan sudah berusaha menciptakan budaya positif tersebut. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yosi bahwa budaya positif tersebut akan muncul dari faktor internal dan eksternal. Nah, dari eksternal tadi ada 2 ya, bahwa dia itu melakukan sesuatu itu karena dia menghindar dari rumah, kemudian dia mengharapkan imbalan. Intinya dia melakukan sesuatu itu ada tujuannya, bukan berdasarkan dari dalam dirinya bahwa saya melakukan sesuatu karena saya ingin menjadi baik, bukan ya. Itu adalah faktor internal. Nah, faktor internal itu yang berusaha kita buat, kita budayakan, kita usahakan dengan budaya positif yang tadi sudah kita jelaskan, kita paparkan teorinya itu. Pun pada kenyataannya tidak mampu kita tidak bisa 100% ya. Misalnya anak itu sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Itu terlepas dari usaha dan kewajiban kita sebagai manusia dan juga sebagai guru. Mungkin itu dari saya. Selebihnya kita sudah usaha ya. Mungkin ada tanggapan dari Bu Ana. Dari mana? Ada tanggapan? Ada tanggapan mungkin dari perbincangan kita. Nanti Bu Ana tambah. Oh iya, ada mainnya nih Bang. Oh iya. Ya, tadi kan Habis ada ya? ya akhirnya jadi seperti itu ya. Kita sedang mengusahakan yang terbaik dan apapun yang terjadi itu di luar kemampuan kita ya. Ya. Saya akan Oke, tadi di awal kita sudah memberikan pertanyaan pemantik ya. Ini yang terakhir ya sebelum tutup. Oke. Tadi di awal Melsi yang sudah menanyakan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini setuju atau tidak setuju? setuju. Dari teori tadi. Tadi sudah dikatakan tadi ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Menggunakan teori dengan tapi banyak. Ya, setelah tadi. Di tempat kita ya setuju. Karena ini ya, Kalau teorinya setuju, kalau prakteknya saya setuju beda teorinya. Menurut saya semua teori itu sudah bagus. Karena anak itu beda karena beda pengalaman, beda treatment, beda juga yang kita dapat. Ada anak yang bisa dilembutkan banget, dia juga merespon juga baik ketika ada anak yang kita beri lembut lah semakin berusia ya. Ada anak yang treatment betul dianggap tidak tepat, dianggap tidak tepat, jadi seperti itu ya. Menurut saya ini ada 2 jawaban yang mungkin masih tergantung pengakuan kepada anak-anaknya. Kalau semuanya seperti apa? Namanya pendapat kan tidak harus hanya bahan dari yang salah. Salah satu. Tidak setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin
disiplin anak. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan apa tadi yang disampaikan Hukuman. Intinya tidak ya. Oke, baiklah. Yang berikutnya. Oke, mungkin sedikit terkait penghargaan ini ya, karena sempat kemarin kita bahas bahwa penghargaan atau reward itu kan sama ibaratnya sama dengan hukum ya, atau hukuman. Nah, kalau kita memberikan reward di awal itu tidak kita beritahukan itu tidak apa-apa ya. Kalau di awal kita beritahukan itu yang tidak boleh ya. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas kesempatannya. Oh masih ada lagi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kita semua di sini bersyukur sekali adanya program di pelaksanaan yang dilaksanakan oleh guru-guru calon guru penggerak dari tepuk tangan. Jadi sebenarnya materi hari ini cukup luar biasa sekali, materi yang membuka mindset kita berkaitan dengan memberikan hukuman, memberikan penghargaan kepada anak. Jadi yang saya mau kritik pertama itu Dr. William itu. Jadi memang sebagian penelitian itu tidak dikaitkan dengan semua iklim sekolah, iklim pendidikan yang kita rasakan. Mungkin Bapak William itu melakukan penelitian di tingkat siswa memang yang dari orang tuanya sudah didisiplinkan dari rumah, berbeda dengan kita di sini. Seperti yang dijelaskan tadi, hal yang paling baik kita ambil untuk memberikan hukuman ini, kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Tapi kenyataannya kita di sekolah ini tidak bisa. Semua kita pasti merasakan di sekolah itu. Nah, saya hanya memegang olahraga yang sering diberikan tugas oleh Bapak Ibu yang sudah malahan memeriksa siswanya di dalam kelas, maka apa yang harus dibereskan? Dari sikap lembut yang disampaikan Ibu Mega tadi, sampai kita bentak-bentak, sampai kita cubit, itu semua kita laksanakan. Ada memang perilaku yang kita berikan itu bisa berubah tergantung pada anak tersebut. Nah, jadi memang teori ini harusnya meningkatkan motivasi kita lagi untuk lebih belajar lagi, lebih mengenal siswa lagi, untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ada semua cerita sedikit lagi terakhir. Dulu saya SMA itu Ibu Wilis, SMA. Jadi untuk mendisiplinkan kita dulu SMA itu SMA sudah taraf yang lebih tinggi. Jadi untuk mendisiplinkan anak-anak untuk datang sekolah pagi, jadi semua guru sama kepala sekolahnya itu berjajar di depan. Jadi kita terlambat itu jam 7.15, guru itu sudah standby di depan gerbang. Nah, jadi yang terlambat itu nanti akan berjajar bersama Bapak Ibu. Jadi memang efek dari perilaku yang diberikan oleh kepala sekolah itu memang sangat efektif. Jadi kita walaupun sudah SMA, walaupun kan anak SMA sudah susah untuk didisiplinkan. Jadi kalau sudah diberikan treatment seperti itu, kita yang SMA jangan terlambat tuh. Nah, jadi kalau untuk mendisiplinkan anak-anak ini memang harus semua elemen sekolah yang bergerak, bukan saja wali kelas, bukan saja guru mata pelajaran, bukan saja kepala sekolah. Jadi semua kita yang berada di dalam SDN 2 Marong ini bisa bersama-sama membangun sekolah SDN 2 Marong untuk maju depan. Merdeka! Oke, baik, terima kasih Pak Idrus ya menutupnya dengan kalimat merdeka. Luar biasa ya, baik. Demikianlah seluruh rekan singkatan modul tentang terkait budaya positif ya di SDN 2 Marong ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi pembelajaran ya untuk kita semuanya ya. Memang melakukan perubahan itu Bapak Ibu tidaklah mudah membalikan telapak tangan seperti itu. Jadi kita perlahan saja ya untuk melakukannya. Baik. Mungkin sebelum acara ini kita tutup, tentunya kita sama-sama melapaskan undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.